Pertama kita bersyukur Allah ciptakan kita dengan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah sempurnakan penciptaan kita. Semua dibekali dengan baik. Kita dibekali dengan anggota tubuh yang semua menopang fungsi kehidupan kita sebagai hamba dan khalifah di atas muka bumi ini. Kita sebagai makhluk, sebagai khalifah ini istimewa. Maka itu kita harus jaga nilai-nilai yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, itulah perlunya apa? Hijrah. Dari nggak tahu menjadi tahu dulu. Nah, ini banyak manusia, mohon maaf, banyak umat muslim, umat Islam, orang beriman itu nggak ngerti fungsi agama dalam kehidupan. Dia nggak menyadari bahwa dirinya itu hadir itu untuk apa sih? Untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Untuk menjadi hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, hijrah yang pertama yang harus kita lakukan adalah hijrah ma'rifah. Ya, mungkin kita dibekali oleh Allah dengan otak yang encer, pinter, dengan IQ yang ya bagus, standar lah, atau mungkin di atas rata-rata. Tapi banyak di antara kita ini yang nggak ngerti apa fungsi kita sebagai Muslim, fungsi kita sebagai hamba Allah di bumi ini. Maka di situ kita perlu apa? Hijrah ma'rifat. Kesadaran kita harus hijrah dulu. Banyak Muslim lahir dari keluarga Muslim, orang tua Muslim, tapi dia tidak dididik secara Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Teman-teman yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah pada pagi hari ini kita diizinkan untuk berjumpa bertatap muka dalam forum kajian bulanan, ya, forum taklim forum Muslim dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kita bersyukur pada Allah. Kita sudah masuki tahun 2025 secara kalender Masehi, dan kita sudah masuki bulan Rajab, ya, bulan Rajab 1446 Hijriah. Insya Allah tidak lama lagi kita akan kembali berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ya, mudah-mudahan senantiasa kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya kita bisa sampai ke bulan Ramadan ini. Sebagaimana doa yang sering dipanjatkan oleh para ulama, ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah untuk kami dalam kehidupan kami di bulan Rajab ini, dan sampaikanlah serta sampai bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ya dapat menikmati sajian hidangan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kenapa doa bulan Rajab dan Sya'ban itu adalah memohon keberkahan? Karena keberkahan itu dari kata apa namanya, yabrukul ba'ir. Artinya apa? Onta itu duduk dengan kokoh di tempatnya. Artinya itu menunjukkan arti apa? Ketetapan istiqomah. Ya, ketika onta, ya, kalau sudah duduk di satu tempat, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pergi ke Arab, atau mungkin
Ya nggak jauh-jauh ya, bisa melihat di taman safari gitu ya, atau di kebun binatang yang lainnya. Kalau onta sudah duduk di satu tempat, dia tidak akan bergeser sedikit pun. Walaupun Anda akan apa? Anda suruh dia berdiri, Anda suruh dia apa? Pindah, itu nggak bisa. Ya, karena saking kuatnya dia. Jadi istilah barakah itu menunjukkan apa? Arti kesungguhan, arti keistiqomahan, ya, arti keteguhan hati, ya, keteguhan hati, istiqomah itu adalah makna daripada keberkahan. Yang kedua, makna berkah itu adalah ziyadah wa nama, bertambah dan berkembangnya kebaikan-kebaikan. Subhanallah. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, ya, di bulan-bulan ini, Rajab, Sya'ban, itu memohon kepada Allah agar kita diberkahi, itu artinya apa? Agar kita senantiasa apa namanya, kita ini hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya bagaimana? Supaya kita ya eh, hidup kita itu diberkahi itu dalam artian eh, hidup kita ini istiqomah, ibadah kita yang kita jalan istiqomah, ya, serta kebaikan-kebaikan kita itu terus bertambah, berkembang. Kan kita hidup ini nggak mungkin hanya stagnan ya. Ya, dalam urusan keduniaan saja, ya, kita mencari nafkah, misalnya ya, ketika kemarin ada pergantian tahun, itu kan suka ada resolusi-resolusi bahwa tahun ini harus lebih baik dari tahun yang sebelumnya, ya. Target pencapaian perusahaan harus lebih baik dari sebelumnya, ya. Kemudian target ekonomi keluarga juga harus lebih baik dari sebelumnya, ya. Kalau misalkan tahun lalu ya kita sudah mentargetkan apa namanya begini-begini, ya, bisa nabung sekian, bisa jalan-jalan, mengisi liburan bersama keluarga. Nah, tahun yang sekarang ini akan justru harus pencapaiannya harus lebih baik daripada sebelumnya. Nah, negara juga seperti itu, ya. Negara dalam konteks pembangunan berkelanjutan, ya, baik itu pembangunan manusia maupun pembangunan fisiknya, pembangunan ekonominya, itu kan inginnya selalu setiap tahun itu melangkah lebih maju daripada sebelumnya, berkembang. Nah, manusia yang baik, hamba yang baik, sebagai khalifah di atas muka bumi, itu dia juga harus memiliki target-target bertambahnya kebaikan. Target bertambahnya kebaikan itu apa? Ditandai dengan bagaimana? Standar tolak ukurnya itu adalah al-istiqamah, yaitu keistiqomahan, ya, tetap tegak lurus di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi bagaimana keberkahan itu, bertambahnya kebaikan, bertambahnya materi, bertambahnya capaian-capaian kita, itu harus tetap dilandasi oleh apa? Oleh landasan yang kokoh, yaitu apa? Istiqomah dalam beragama. Nah, ini. Jadi kita ini berbeda dengan mohon maaf ya, yang non-muslim gitu. Ya, eh, mungkin mereka punya capaian landasan-landasan yang sifatnya hanya material saja. Karena mungkin mereka tidak percaya Tuhan, ateistik, ya, atau mereka agnostik, ya, ragu, kemudian memandang agama ini apa namanya sesuatu yang tidak penting dalam kehidupan. Kalau kita kan jelas sebagai Muslim, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya salatku, ya, seluruh ibadahku dalam pengertian yang luas, ya, kemudian hidup dan matiku semua adalah untuk Allah. Jadi kita ini hidup semua untuk Allah, ya, beraktivitas, berekonomi, bersosial, berbudaya, bahkan berpolitik sekalipun, itu semua harus kita landasi dengan apa? Nilai-nilai yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan kita itu akan mencapai titik puncak keberkahan
manakala kita apa? Kita mengikuti aturan-aturan, petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keistiqomahan ini penting, ya, apalagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, gitu. Nah, biasanya ketika kita menjalani kehidupan ini, ada momentum-momentum, ya, di mana kita sudah 1 tahun bergerak, ya, menjalani aktivitas kehidupan kita ini, lalu kemudian rel-relnya sudah apa namanya sudah mulai melenceng, jalur-jalurnya mulai melenceng, ya, semangat mulai kendor, ya, kemudian orientasi sudah tidak lagi apa namanya lurus, ya, bahkan sudah mengalami disorientasi, ya, orientasi sudah menyimpang dari tujuan awal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya, dengan kerahimannya, dengan kebijaksanaannya, ya, eh, dia menjadikan di antara bulan-bulan apa namanya dalam 1 tahun itu ada bulan-bulan istimewa untuk kita berkontemplasi, untuk kita mengevaluasi diri, untuk kita apa namanya mengukur, ya, dan kemudian sebagai tempat bagi kita untuk memulai hijrah, ya, memulai hijrah. Ini pentingnya. Kalau kita bicara tentang konteks hijrah, barangkali bukan dalam konteks hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah, ya. Tapi hijrah di sini adalah apa namanya? Sebab kata Nabi SAW, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah dalam pengertian hijrah fisik, ya, karena alasan kondisi keamanan, karena alasan apa namanya Muslim atau umat mukmin ini, umat yang beriman ini diganggu, ya, diteror, diintimidasi oleh kaum kufar sehingga mereka harus berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Itu kata Rasulullah SAW, la hijrata ba'dal fath. Ya, tidak ada lagi hijrah setelah Futuh Makkah, setelah kemenangan. Nah, tetapi bagaimana yang bisa dilakukan oleh setiap Muslim? Jadi hijrah itu bukan hijrah pindah tempat, pindah negeri, gitu ya. Hijrah dalam pengertian kita mencari apa namanya kantor baru, mencari perusahaan baru, mencari negeri baru untuk kita mencari nafkah. Nah, itu disebut juga hijrah. Gue hijrah nih dari bank ini ke bank yang lain, ya. Hijrah dari perusahaan ini ke perusahaan lain, gitu ya. Atau hijrah dari Indonesia mencari nafkah ke luar negeri misalnya. Karena secara expert, ya, keahliannya dibutuhkan dan gajinya di luar negeri sana, ya, bisa berlipat-lipat, gitu ya. Ini bagaimana, gitu kan? Nah, tidak seperti itu pengertian hijrahnya. Jadi hijrah dalam Islam itu ada bermakna dimensi tempat, tapi juga dan itu sudah selesai, ya, itu tidak ada lagi sejak Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinah dan setelah Islam ini mendapatkan kemenangan, kejayaan, dan tidak lagi ada rasa takut yang menghantui. Nah, hijrah yang kedua adalah hijrah dalam pengertian apa? Tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Itu hijrah. Ya, hijrah dari satu kondisi yang buruk, ya, hijrah pada kondisi yang lain, yang lebih baik. Ya, meninggalkan keburukan-keburukan, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, ini masuk dalam rangka apa? Menjaga keistiqomahan kita. Ya, sebab seorang Muslim ketika dia apa namanya berada dalam Islam, dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, tidak otomatis dia akan bisa istiqomah tuh, ya. Orang kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, tidak selesai di situ, terus otomatis dia akan tetap menjadi baik, dia tetap akan menjadi orang yang berintegritas, dia bisa menjadi orang yang jujur, dia bisa menjadi orang yang disiplin dalam ibadahnya, ya, disiplin dalam menegakkan aturan-aturan syariat.
baik itu di dalam dirinya, keluarganya, dan lain sebagainya. Nah, di sini diperlukan apa? Istiqomah. Nah, kaitannya dengan hidayah apa? Loh, istiqomah itu perlu apa sangat erat kaitannya dengan hidayah. Ya, ini dari mana kita bisa mengambil? Itu dari kita membaca surah Al-Fatihah. Ya, setiap doa yang ada di surat Al-Fatihah itu membimbing kita untuk apa? Untuk kita mendapatkan hidayah yang namanya istiqomah. Bapak Ibu tentu kalau membaca surah Al-Fatihah dalam setiap sholat itu kan wajib ya. Ya, apakah sholat fardu atau sholat sunnah. Itu setiap rakaat kita wajib baca surah Al-Fatihah. Ya, dalam eh, mazhab yang jumhur ya, mayoritas. Ada kecuali yang tidak mewajibkan baca surah Al-Fatihah, barangkali ada. Itu di kalangan mazhab Hanafi itu mungkin tidak wajib baca surah Al-Fatihah. Tapi kalau mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali itu wajib. Hanya berbeda cara membacanya, maksudnya membaca basmalahnya secara jahar atau sir, atau tidak dibaca sama sekali basmalahnya. Kalau Imam Syafi'i, mazhabnya wajib baca surat Al-Fatihah dan membaca basmalah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seterusnya sampai amin. Itu dijaharkan Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad, kalau Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, itu tidak membaca basmalah langsung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumin Iddin. Kalau Imam Hambali, Imam Ahmad itu dia membaca tapi disirkan ya. Basmalah itu diperhalus, tidak dikeraskan, dilembutkan. Jadi baca bagaimana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin gitu ya. Nah, jadi ada tiga macam cara baca basmalah ketika sholat itu menurut tiga mazhab ya. Nah, di dalam soal Fatihah itu ya ada permohonan paling utama kita setelah kita memuji Allah, setelah kita merendahkan diri di depan Allah, setelah kita berikrar, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya ikrar apa? Bahwa kita berkomitmen untuk ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya. Nah, kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu bukan kalimat sembarangan, bukan kalimat asal-asal, ya. Ikrar itu Anda harus buktikan. Ikrar bahwa kita hanya akan menyembah Dia dan tidak menyekutukan Allah, ya. Ikrar bahwa hidup kita ini hanya memohon pertolongan darinya dan tidak mencari pertolongan kepada selainnya, itu harus Anda buktikan. Ya, bagaimana pembuktian itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami. Ya, bimbing kami. Arahkan kami. Ya, bantu kami. Kuatkan tekad kami. Ya, kepada apa? Jalan yang lurus. Siratal mustaqim. Nah, di situ ada dua kata. Ihdina, hidayah. Mohon apa? Hidayah. Dan al-mustaqim, itu jalan yang lurus, itu istiqomah. Ya, berarti apa? Kita memerlukan bantuan dari Allah agar Allah menurunkan hidayahnya supaya kita istiqomah dalam beragama. Ini penting. Jadi bagaimana kita mendapatkan kemuliaan hidayah, ya, agar Allah jaga, Allah istiqomahkan kita ini dalam agama. Jadi kita mohon, ya Allah tunjuki kami. Itu bukan mohon dari nol. Ini yang dimaksud dengan hidayah di sini adalah hidayatul istiqamah. Bagaimana petunjuk dari Allah itu bisa kita implementasikan dalam bentuk bagaimana istiqomah kita dalam beragama. Jadi bukan minta petunjuk dari nol lagi. Karena kita kan sudah muslim. Ya, kita ini sudah mendapatkan hidayah. Alhamdulillah, kita sudah mendapatkan hidayah ada di dalam jalan Islam.
Ya, kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi apakah selesai tugas seorang muslim hanya dengan berikrar dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah? Tidak, ada rangkaian-rangkaian step-step ya yang lainnya untuk mencapai kesempurnaan agama Islam itu. Ya, ada sholat, ya, rukun yang kedua kan sholat 5 waktu. Ada puasa Ramadan, ada bayar zakat setiap tahun, ya, bagi yang mampu. Sampai besoknya ada haji ke Baitullah sekali seumur hidup. Nah itu, ya. Kemudian ada apa lagi? Aturan-aturan lain, ya, bukan hanya rukun Islam itu. Ada aturan apa? Tentang tata cara bermuamalah, bermuamalah dengan tetangga, dengan orang tua, dengan saudara, ya, dengan masyarakat, termasuk bermuamalah dengan umat yang berbeda agama, ya. Itu semua diatur. Hubungan antar bangsa, antar suku, antar apa namanya perbedaan yang ada di tengah-tengah komunitas masyarakat, ya. Itu semua ada aturan-aturannya. Nah, kita harus mengikuti aturan itu. Bagaimana Islam memberikan panduan? Ya, kemudian ada aturan Islam tentang konsumsi makanan, minuman. Diatur, ada halal dan haramnya. Ya, kita makan makanan yang halal. Ya, minum minuman yang halal. Nggak boleh makan yang haram, zatnya. Ya, tidak boleh makan, mengkonsumsi minuman yang haram zatnya. Semua ada aturannya. Nah, itulah yang disebut dengan ihdinas siratal mustaqim. Bahkan tata cara berpakaian, adab, etika berpakaian. Manusia ini kan manusia yang beradab, berperadaban, ya. Maka tidak bisa apa namanya eh, dalam kehidupan dia itu telanjang, ya. Ke sana kemari, jalan ke sana kemari dalam keadaan telanjang itu nggak boleh. Itu bukan manusia. Sebab manusia sejak awal penciptaan fitrahnya dari Allah adalah, ya, ketika Adam dan Hawa diturunkan dari surga ke dunia, ya, ke bumi ini, itu dalam keadaan apa? Telanjang, ya, dicabut semua kenikmatannya oleh Allah, ya, pakaiannya ditanggalkan sampai ke bumi dalam keadaan apa? Telanjang. Lalu apa yang pertama dilakukan oleh mereka? Apakah mereka cari makan? Apakah mereka cari minum? Apakah mereka cari tempat berteduh? Tidak. Yang mereka lakukan pertama ketika sampai ke bumi adalah fatafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Mereka langsung apa? Ya, rasa malu, ya. Mereka memiliki rasa malu, ya, dan segera untuk apa? Mengambil daun-daun yang lebar untuk menutupi aurat mereka, tubuh mereka. Ya. Artinya apa? Manusia itu harus memiliki rasa malu. Ya. Manusia itu nggak boleh memperlihatkan auratnya. Lah, Adam dan Hawa ketika turun ke bumi itu kan nggak ada manusia lain. Ya. Terus dia malu kepada siapa gitu pertanyaannya. Ya. Malu kepada kucing, malu kepada mungkin yang ada di situ serangga, ya, semut, apa lalat, apa nyamuk begitu kan, makhluk-makhluk yang ada itu. Kalaupun ada sudah diciptakan Allah kan gitu. Ya mestinya kan kalau kita normal berpikirnya gak ada orang ini kayak kita di rumah, kayak kita di kamar mandi, toilet, ya kan kita lepaskan, tanggalkan pakaian kita semuanya, ya. Kenapa? Karena merasa tidak ada orang, karena merasa tidak ada yang melihat kita. Wajar kalau kita dalam kehidupan privasi kita tidak pakai pakaian. Ya. Tapi Adam dan Hawa ketika turun ke bumi, meskipun nggak ada manusia yang melihat, itu merasa malu, merasa dia harus apa? Ini harus menutup aurat saya, harus menutup tubuh saya. Makanya mereka mencari apa yang pertama kali dilakukan ketika sampai ke bumi, langsung dia mencari daun-daun yang lebar untuk menutupi
tubuh mereka. Subhanallah. Sebab waktu itu ya belum ada tekstil kayak begini, belum ada bahan-bahan baju ya seperti yang kita kenal sekarang. Nah, itu aturan-aturan Islam itu harus ada. Harus kita tegakkan, kita ikuti gitu. Ada pedoman dan rambu-rambu dalam kehidupan manusia ini yang telah apa, diturunkan aturan-aturannya oleh Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa taala. Itulah namanya wahyu. Ya, maka kita mohon kepada Allah, ya Allah berikan kami hidayah untuk istiqomah di atas jalan. Ya, sebentar ini ada telepon siapa nih? Nomornya aneh juga nih. Nomor 162 itu dari mana? Negara mana itu, Pak? Pak Yadi, barangkali ada yang tahu. Wah, nggak tahu, Ustaz. Ya, aduh, ini kontak dari negara mana? Gak ngerti. Eh, baik. Jadi kita sebagai manusia, ya, pertama kita bersyukur Allah ciptakan kita dengan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah sempurnakan penciptaan kita. Semua dibekali dengan baik. Kita dibekali dengan anggota tubuh yang semua menopang fungsi kehidupan kita sebagai hamba dan khalifah di atas muka bumi ini. Ya, kita dikasih mata, kita dikasih tangan, kita dikasih mulut, ada lidah, ada tangan, ada kaki, kemudian ada jantung, ya. Semua fungsi-fungsi organ tubuh kita itu menopang untuk kita bisa hidup. Dan kita menjadi sempurna. Coba lihat binatang-binatang lain. Ya, binatang itu kan ya mungkin ada matanya, ada telinganya, ada hidungnya ya. Tapi kan dia tidak melakukan aktivitas untuk pembangunan dunia ini. Yang membangun dunia ini, yang memakmurkan dunia ini adalah manusia yang dibekali oleh Allah bukan hanya dengan organ tubuh, tapi dengan akal pikiran. Ada tekad, ada iradah, ya, ada bekal. Nah, kemudian dapat dibimbing oleh wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berbeda dengan kera atau apa namanya babi hutan yang bekerja tiap hari cari makan, ya dia bekerja cari makan, ya. Dia bekerja untuk menafkahi dirinya, cari, ya. Tapi kita kan bukan seperti mereka. Kita ini bukan hanya makan sekedar makan, kerja sekedar untuk bekerja, tapi kita ini bekerja di atas muka bumi ini, memakmurkan bumi ini dalam rangka apa? Dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang tidak ada pada makhluk lain. Nah, kita sebagai makhluk, sebagai khalifah ini istimewa. Maka itu kita harus jaga nilai-nilai, ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, Islam perlunya apa? Hijrah. Dari nggak tahu menjadi tahu dulu. Nah, ini banyak manusia, mohon maaf, banyak umat muslim, umat Islam, orang beriman, itu nggak ngerti fungsi agama dalam kehidupan. Ya, dia nggak menyadari bahwa dirinya itu hadir itu untuk apa sih? Ya, untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini, untuk menjadi hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, hijrah yang pertama yang harus kita lakukan adalah hijrah ma'rifah. Ya, ya. Mungkin kita dibekali oleh Allah dengan otak yang encer, pinter, dengan IQ yang ya bagus, standar lah, atau mungkin di atas rata-rata. Tapi banyak di antara kita ini yang nggak ngerti apa fungsi kita sebagai Muslim, fungsi kita sebagai hamba Allah di bumi ini. Maka di situ kita perlu apa? Hijrah ma'rifat. Ya. Kesadaran kita harus hijrah dulu. Banyak Muslim lahir dari keluarga Muslim, orang tua Muslim, tapi dia tidak dididik secara Muslim. Ya, pendidikannya ya ala kadarnya lah Islam. Ya, cuma dikasih tahu ya lu wajib sholat aja dah gitu. Ya.
Tapi detail-detail tentang Islam dia nggak tahu. Ya mohon maaf, banyak keluarga yang mungkin orang tuanya sibuk atau orang tua juga nggak ngerti agama, ya sekuler, ya memandang kehidupan dunia ini ya urusannya ya hanya dunia saja, nggak peduli kepada apa, nggak ngerti masalah akhirat, nggak ngerti masalah ibadah, ya. Nah, yang seperti ini harus kita perbaiki. Nah, kita perlu hijrah, tingkatkan pemahaman kita tentang al-Islam ini. Ya, seorang Muslim wajib untuk mengenal siapa Robnya. Karena itu nanti akan ditanya oleh Allah ketika di alam kubur. Man Rabbuka? Ya, minimal pertanyaan-pertanyaan di alam kubur itu kita bisa jawab. Man Rabbuka? Wa man Nabiyuka? Ya, wa ma dinuka? Wa ma kitabuka? Wa man ikhwanuka? 5 pertanyaan. Ya, wajib dijawab. Siapa Tuhanmu? Siapa Rasulmu? Apa agamamu? Apa kitabmu? Dan siapa saudara-saudaramu? Subhanallah. Ya, karena kita bukan hanya mencari kebahagiaan di dunia saja, tapi juga kebahagiaan di akhirat. Kita bukan hanya mencari keselamatan di dunia saja, tapi harus juga mencari keselamatan di akhirat. Hidup kita ini tidak terputus, ya, dengan selesainya apa namanya hidup kita di dunia. Kalau begitu sama saja dengan keyakinan orang-orang musyrik. Ya, kafir Quraisy mengatakan, in hiya illa hayatuna dunya. Hidup kita ini cuma sekali ya di dunia ini. Wa ma yuhlikuna illa dahar. Dan tidak ada yang dapat menghancurkan, membinasakan kami kecuali masa kehidupan itu. Waktu kehidupan itu. Jadi mereka tidak percaya ada pertanggungjawaban amal. Tidak percaya adanya hari akhirat. Tidak percaya adanya pertanggungjawaban ya di hadapan Tuhan. Jalla Jalaluh nanti di akhirat. Makanya sejak awal kita diingatkan oleh Allah, hei, kamu baca surat Al-Fatihah. Ya, di situ diajarkan apa? Beriman kepada hari kebangkitan. Maliki yaumiddin. Ya kan? Rangkaiannya kan sudah urut tuh. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Salah satu pondasi kehidupan kita ya agar hidup kita ini bermakna, agar hidup kita ini lurus, agar hidup kita ini tidak menyimpang, itu harus punya keyakinan akan ada hari pertanggungjawaban amal. Kayak ditegaskan di surah Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Kita wajib beriman, percaya kepada Allah, Rabbul Izzah, yang memiliki, yang menguasai hari perhitungan dan pembalasan amal. Itulah arti daripada Maliki Yaumiddin. Nah, di sini kita perlu hijrah. Hidup kita bukan hidup kita bukan akhir dari segalanya. Maka itu kalau orang memandang hidup kita ini akhir dari segalanya, dia akan memandang apa? Hidup dunia ini selama-lamanya. Enggak. Tapi sebaliknya, Muslim meyakini dan mengamalkan prinsip bahwa dunia ini sementara. Akan ada kehidupan lain setelah kehidupan di dunia, dan itulah namanya akhirat. Dan akhirat itulah yang bersifat abadi dan selama-lamanya. Jangan kita menukar kenikmatan sesaat hidup di dunia, kita ganti ya kehidupan sesaat kita di dunia ini dengan apa? Dengan kita apa namanya menyia-nyiakan hidup kita, kualitas diri kita, sehingga kita tidak menikmati kehidupan yang kekal abadi nanti di hari akhirat. Ya. Jangan kita gadaikan kehidupan akhirat hanya untuk meraih kehidupan dunia yang sesaat. Nikmatnya cuma sebentar. Nikmatnya cuma sebentar di dunia. Tidak ada nikmat yang abadi di dunia. Semua ada batasnya.
Semua ada akhirnya. Ente mau kumpulin harta berapa banyak, ya. Ente mau kumpulin kekuasaan seberapa besar, ya. Ente mau apa namanya menguasai resource di dunia ini seberapa besar, seberapa banyak. Kata Nabi SAW, kalau kita bicara dunia itu nggak ada habisnya, ya. Pengen satu apa namanya apa kata Rasulullah SAW itu apa? Orang kalau apa namanya menikmati dunia itu seperti ya minum air laut, ya tidak ada puasnya, ya terus merasa apa kehausan, ya. Diberikan dunia, dikumpulkan apa namanya dalam satu tempat, dia rengkuh, dia pengen tempat yang lain, ya. Dan tidak akan bisa memuaskan seorang hamba kecuali mulutnya sudah disumpal dengan apa tanah, sudah masuk ke dalam tanah, ya, dikubur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sungguh bermegah-megahan, ya, mencari dunia, ya, dengan bermegah-megahan itu membuat kalian lupa, membuat kalian alpa dan menyimpang sampai kalian baru akan merasa apa? Ya, merasa keliru, merasa tidak benar itu ketika apa? Zurtumul maqabir, kalau sudah masuk ke dalam kubur, baru manusia berhenti mengejar-ngejar dunia, ya. Maka disitulah perlunya apa? Hijrah ma'rifah. Kesadaran kita tentang tugas kita sebagai hamba Allah, kewajiban kita untuk beribadah kepadanya, tunduk kepada syariatnya, ini harus kita perbaiki. Ya, apa yang diajarkan atau yang kita ketahui dari orang tua atau lingkungan pendidikan kita belum tentu mengajarkan kita kepada jalan yang baik. Maka kita harus terus mencari, ya, mencari keridhaan Allah, bergaul yang baik, mencari pergaulan yang baik itu penting, mencari lingkungan yang baik itu penting, mencari keridhaan Allah, ya, dalam semua aktivitas kita itu adalah nomor satu, ya. Nah, itu perlu kesadaran. Yang kedua adalah hijrah amal. Ya, bagaimana kita kalau sudah tahu kesadarannya, tahu dan menyadari bahwa ada nilai yang utama yang harus kita raih, yaitu mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Maka kita harus apa? Bertekad untuk mengamalkan, ya, apa pengetahuan yang sudah kita ketahui, kesadaran baru yang sudah kita dapat, ya. Maka itu seperti halnya para sahabat Nabi, kalau mereka sudah mengetahui, ya, keimanan itu, ya, manisnya iman itu, mereka nggak akan, ya, bergeser seinci pun dari keimanan itu. Kenapa? Karena sudah merasakan manisnya iman. Ya, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga perkara kata Rasulullah SAW. Apabila perkara itu ada pada diri setiap hamba, maka dia akan mendapatkan manisnya iman, lezatnya iman. Jadi iman itu seperti, ya, lezatnya itu seperti kita makan makanan yang lezat. Apa makanan Bapak Ibu yang paling disuka, favorit? Ya, gimana ekspresi, gimana perasaan kita, bagaimana ketika kita apa namanya menikmati hidangan sajian makanan itu, kita rela merogoh, ya, kantong, ya, dengan harga yang cukup mahal misalnya. Bayangkan, ya, steak saja yang paling enak itu bisa, ya, kalau di dalam negeri saya ya bisa dibilang ya sekitar berapa. Tapi kalau di luar negeri itu bisa satu orang bisa $500, ya, steak yang paling enak misalnya gitu, ya.
Kopi, ya sekarang lagi tren, lagi viral tuh kopi apa tuh? Pasha, Pasha Coffee ya. Satu teko 1 juta, 1,5 juta minum kopi doang. Masya Allah. Ya, ya kalau kopi saset kan murah ya. Kapal api, apa itu, kopi luwak ya, yang abal-abal ya luwak, namanya doang luwak tuh. Tapi kopi luwak yang asli kan nggak segitu, bisa 1 jutaan ya, Masya Allah. Ketika kita menikmati setiap apa setiap hirup ya, satu apa namanya, satu teguk, Masya Allah dinikmati. Kenapa? Karena kita sudah mengeluarkan ongkos biaya. Ketika kita potong daging ya yang mahal, ketika kita nikmati rasanya di mulut dan sebagainya, kita merasakan apa? Manis indah, lezatnya makanan itu. Ah, maka orang beriman itu juga harus merasakan apa? Lezatnya dan manisnya iman gitu. Maka kata Nabi SAW ada 3 ya, keimanan itu akan dirasakan begitu manis dan lezat pada diri setiap muslim. Dan kita harus menghadirkan 3 hal ini. Pertama, ma ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya, hendaknya Allah dan Rasulnya itu apa? Harus lebih dia cintai ya daripada yang lain ya. Jadi Allah dan Rasul itu harus kita cintai lebih daripada cinta kita kepada yang lain. Apakah pada orang tua, pada anak, kepada keluarga, pada harta. Itu harus cinta kita kepada Allah dan Rasul nomor satu. Baru orang itu bisa merasakan lezatnya iman. Subhanallah. Bagaimana Bilal bin Rabah merasakan lezatnya iman? Ya, dia rela, dia siap, ya, dan dia menikmati setiap siksaan, ya, batu berbesar yang menimpa, yang ditindih ke atas tubuhnya itu, dia tidak rasakan itu. Orang kalau sudah beriman, cinta kepada Allah dan Rasul, ya, dia tidak mau menggeser keimanannya, tidak mau mengganti imannya dengan kekufuran. Itu dia tidak akan merasakan beratnya batu yang besar. Derita itu tidak akan dia rasakan. Kenapa? Karena dia sudah berpindah alam. Yang dia nikmati itu adalah kecintaan kepada Allah dan Rasul. Ketika tuan apa namanya, tuannya Bilal ya mengatakan ya, ya, Hubal, Hubal, ya, tunjukkan kamu punya loyalitas hanya kepada berhala, ya, Hubal namanya. Tapi Bilal bin Rabah mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Aku hanya beriman kepada Allah yang esa. Dialah yang esa. Dialah satu-satunya yang berhak aku sembah. Aku sudah menikmati itu. Ya ibarat kata ini sudah flying, udah fly itu. Cintanya kepada Allah, cinta kepada Rasul. Subhanallah. Ya, itu kisah keimanan yang luar biasa. Ketika seorang anak ya berpisah jalan dengan orang tuanya, ya, karena imannya dia kepada Allah dan Rasulnya, dia disiksa oleh orang tuanya. Waktu itu ya, para sahabat disiksa oleh orang, tidak dikasih makan, dikurung, ya, tidak diakui sebagai anak. Apa dia katakan? Aku lebih mencintai Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Jadi ketika keimanan itu sudah masuk ke dalam hati seorang hamba, iman itu tidak akan bisa bergeser. Ya, iman itu menancap dalam dirinya. Ya, ayyakun Allah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwah. Kalau Allah dan Rasulnya sudah memanggil, menyeru kepada hambanya, wahai orang-orang yang beriman, ya, laksanakanlah sholat,
Wudhu lah begini begini. Idza qumtum ila shalah faghsilu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau diseru untuk hadir sholat Jumat, idza nudiya lis sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Segeralah kamu untuk mengingat Allah. Jangan kita hari Jumat teh walaupun ya kadang ada alasan. Ini kan masih kerja Pak Ustadz. Ini jam kerja ya itu resiko ya. Karena kita hari Jumat tidak libur. Ya, nanti ada aja alasan. Ya, alasan kalau hari kerja Jumat ini masih kerja, masih sibuk. Jadi kita lambat masuk masjid ya buat sholat Jumat. Nanti kalau hari libur, misalkan dijadikan Jumat ini hari libur, nanti ada alasannya lagi. Aduh, kita lagi capek. Aduh, kita lagi habis begadang semalam. Aduh, kita menikmati hari libur. Ada aja ini diganggu pas sholat Jumat katanya. Nggak boleh begitu. Jadi orang beriman itu nggak melihat hari dia itu hari kerja apa hari libur. Kalau dipanggil oleh Allah untuk sholat Jumat, datang. Segera, lebih awal. Fas'au ila dzikrillah. Wa dzarul bait, tinggalkan jual beli. Itu orang beriman tuh kalau disuruh begitu. Kalau disuruh itu sergap disiplin. Ya, jangan entar-entar. Jangan ditunda-tunda. Ya, kalau kata orang, kalau istilahnya orang Sunda itu jangan engke-engke, ya, jangan entar-entar gitu. Bahaya itu, ya. Nah, nah, jadi kita sering bikin alasan-alasan. Kalau iman belum masuk ke dalam ketertanian dalam hati kita, maka mungkin akan kita banyak mencari excuse, mencari alasan-alasan pembenaran. Ya. Kemudian yang kedua bahwa yuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah. Ketika seorang mencintai saudaranya, tidak dia cintai kecuali karena cintanya kepada Allah. Kita mencintai istri, niatkan cinta kita kepada Allah. Kita cinta kepada anak, boleh. Tapi niat kita karena cinta kepada Allah. Kita cinta kepada orang tua, harus landasannya cinta kepada Allah. Ya. Kita cinta kepada saudara kita, saudara kandung, karena cinta kita kepada Allah. Kita cinta kepada apa eh, apa namanya saudara Muslim kita dari berbagai suku bangsa, ya, warna kulit, beda bahasa dan sebagainya. Karena cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayyuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah. Ya. Cinta kita itu semua karena Allah. Luar biasa. Islam ini agama cinta. Yang mengajarkan kita itu untuk lembut, untuk cinta kepada orang lain. Ya. Apa namanya? eh Bahkan dalam hadis itu disebutkan, ya, seperti kamu mencintai orang lain seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Jadi apa yang kamu suka untuk dirimu sendiri, nah itulah yang hendaknya kamu perlakukan orang lain itu seperti itu. Kalau kita ingin dihargai, dihormati oleh orang, maka jaga apa jaga apa namanya eh, eh, penghormatan kita kepada orang lain. Kalau kita ingin diperlakukan baik, maka kita harus perlakukan orang lain dengan baik. Ya, kalau kita ingin diperlakukan jujur, maka kita harus jujur kepada orang lain. Ya, kalau kita ingin apa namanya di apa dijaga kemuliaan hak-hak kita, maka kita harus menjaga hak-hak orang lain. Nah, seperti itu kita. Nah, itu ada apa? Nilai manisnya iman itu. Ya, kita mencintai istri kita, ya, namanya hubungan suami istri ini kan, ya, ya, buat bapak tidak ada perempuan yang tidak cerewet itu nggak ada, Pak. Semua perempuan cerewet. Hatta yang kelihatan anggun, manis, ya, penampilannya di foto seperti malaikat, itu semua dalam kehidupan privasi kita, udah kalau ada keluarga, semua cerewet. Ya mohon maaf, bukan saya menjelek-jelekan ya, ini ada ibu-ibu di sini. Memang fitrahnya perempuan itu suka
bicara. Ya, satu hari itu, menurut penelitian, dia harus mengucapkan 20.000 kata. Kalau nggak begitu, nah bisa uring-uringan. Ya, apa, kalau lagi kesel, itu bisa, apa namanya, yang menjadi ini, ya kita sebagai laki-laki harus apa? Harus bersabar, harus mendengarkan, harus mengayomi. Ya, sampai ada kisah, ya, seorang apa namanya, eh, Muslim, ya, dia apa namanya, sampai menulis nama nama istrinya kalau di telepon, ya, apa di apa namanya itu, ya, tempat penyimpanan nama di telepon, ya, WA atau apa itu, eh, nama istrinya itu, kemudian dalam kurung wasiatnya Rasulullah. Ini adalah wasiatnya Rasulullah. Kenapa? Rasulullah berwasiat kepada kita laki-laki, pada para suami, istausu bin nisa'i khairan. Ya, aku wasiatkan kepadamu untuk berbuat baik kepada perempuan dalam kondisi apapun. Ya, salah satu kunci menjaga keharmonisan rumah tangga, keberlangsungan rumah tangga yang baik adalah kita harus menjalankan wasiatnya Rasulullah. Berbuat baik kepada perempuan, pada istri. Ya, mau dia caci maki kita, mau dia apa, kadang-kadang keluar kata-kata, ya, menjelekkan kita atau mungkin keluarga kita, ya, adik kita, kakak kita, kan ada aja tuh selalu diomong apa, selalu dicatat tuh kalau perempuan tuh kan dia detil tuh mencatat, diingat semua, ya, perilaku ipar-iparnya atau mungkin mertuanya gitu, ya, atau perilaku orang-orang yang ada di sekitar kita, yang dekat dengan kita, itu pasti detil tuh. Kalau kita mungkin nggak tahu, nggak merasakan. Tapi kalau perempuan tuh tahu, ya, ingatannya itu masih sama. Walaupun usianya sudah 50, 60, 30 tahun yang lalu menikah, itu masih tahu, itu masih hafal. Ketika malam pertama itu sampai eh, malam terakhir. Makanya selalu ada, ya, warna-warni seperti itu, ya. Nggak boleh, jangan kita tanggapi dengan emosi, dengan marah, jangan. Istausu bin nisa'i khairan. Maka ada teman saya itu orang Arab, itu kalau nulis nama istrinya, ketika dia dipanggil, dia telepon, wah, pasti nih istrinya kalau udah telepon pasti marah-marah kan gitu, ya. Nah, itu ada tulisan, eh, ditulisnya nama istrinya itu wasiat Rasulullah. Maka kalau dia membaca itu udah tenang, ini wasiat Rasul untuk kita jalankan. Masya Allah. Ya, kita mencintai anak, kita cinta karena itu perintah Allah. Kita cinta orang tua karena kita wajib diperintahkan oleh Allah untuk berbakti pada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, kita diperintahkan untuk berbakti pada orang tua. Kenapa? Ya, walaupun orang tua kadang merepotkan, ya, meminta perhatian kita ketika kita sedang sibuk, ketika kita sedang galau, tapi kita harus tetap perhatikan, prioritaskan orang tua. Kenapa? Karena kita menjalankan perintah Allah, wasiat Allah untuk jaga orang tua kita. Ya. Sesibuk apapun kita, jangan lupakan anak-anak kita. Anak-anak kita perlu kasih sayang. Anak-anak kita perlu perhatian. Mereka mungkin tidak perlu harta yang banyak dari kita, tidak perlu materi yang banyak, tapi mereka memerlukan curahan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Ya, karena itu perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah SAW. Kita mendidik anak, mengasihi, menyayangi, ya, memanjakan anak itu bukan karena apa-apa. Bukan karena ini adalah pride, kebanggaan kita. Enggak, itu karena Allah dan Rasul yang perintahkan. Ya, untuk memperlakukan, menafkahi anak-anak kita dengan cara yang baik. Yang ketiga apa? Wa ayyakraha an ya'uda fil kufr.
ba'da an anqadhahu Allah kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Seorang muslim itu harus apa? Harus benci kembali kepada kekufuran. Ya, kalau dia sebelumnya kafir, dia harus benci kembali kepada kekufuran. Kalau dia lahir dalam keadaan muslim, bagaimana? Benci kembali kepada kemaksiatan. Ya, setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran dan dari kemaksiatan, ya, seperti halnya apa? Dia benci tidak mau, ya, atau benci untuk apa? Kalau dia dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, itu baru kita merasakan manisnya iman. Subhan. Jadi hijrah amal penting. Ada hijrah ma'rifah, hijrah syu'ur, ada hijrah amal, ya. Ini harus kita perhatikan dengan baik, ya. Nah, sebab itu eh, apa namanya? Hijrah ini sangat penting, ya. Kemuliaannya banyak sekali dalam Al-Quran dan hadis, ya. Saya ada satu tulisan, ya, yang akan melengkapi kajian Bapak Ibu, nanti bisa di apa? Bisa dibaca, bisa di explore lebih jauh, ya. Apa saja keutamaan hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Eh, tapi mungkin tidak akan saya ulas di sini, karena waktunya terlalu apa namanya? Terlalu singkat, ya. Waktunya terlalu singkat. Eh, maka dari hidayah itu kita berusaha untuk apa? Mendapatkan kemuliaan hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Penting bagi kita untuk hijrah keluar dari belenggu materi dunia, ya, menuju apa? Menuju lapangnya dan luasnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala, luasnya nikmat karunia Allah di akhirat, ya. Kalau kita terkungkung di dunia, kita cuma dapat dunia, memperebutkan dunia itu sedikit. Kenapa? Karena dunia, nikmat yang Allah berikan untuk seluruh umat manusia, itu cuma satu rahmat Allah dibagi rata untuk seluruh manusia, seluruh makhluk di dunia ini. Jadi kita memperebutkan yang satu rahmat itu. Ya, nah, itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Allah punya 100 rahmat. Satu dia berikan untuk semua makhluk di dunia. Jadi kita memperebutkan yang remeh-remeh, yang remeh, yang kecil-kecil nih. Ya, remahan-remahan. 1% dari rahmat Allah diberikan di dunia untuk seluruh makhluk, dan kita berebut itu. Kita lupa Allah punya 99% rahmat yang hanya dia curahkan untuk hambanya yang beriman di akhirat. Anda mau pilih mana? Mau pilih yang 1% atau 99%? Berebut kita di dunia, injak sana, injak sini, jilat sana, jilat sini, ya, kelahi, berantem, ya, menipu, ya, mencelakakan orang, menzalimi orang hanya untuk memperebutkan 1% dari nikmat Allah, yaitu sungguh celaka, ya, rugi, ya. Kita memperebutkan dunia ini dengan menghalalkan segala cara, kita akan kehilangan 99% rahmat Allah di akhirat. Hanya untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. eh, jadi sangat penting bagi kita, ya, untuk merasakan kenikmatan, ya, hijrah ini, ya. Belum lagi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang besar Allah siapkan bagi orang-orang yang mau berhijrah, rezeki yang lapang, ya, rahmat Allah yang tidak terbatas. Kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jadi mari kita hijrahkan diri kita, ya. Apalagi kita akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, momentum perbaikan. Ya, setahun sekali Allah berikan momentum itu buat kita memperbaiki diri. Mulai dari bulan Rajab, kita mulai bersih-bersih, bersihkan hati, bersihkan jiwa, ya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, itu doa yang sering dibaca, zikir, munajat yang sering dibaca oleh para ulama kita dahulu. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampuni aku dosa-dosaku. Kasihi aku, berikan rahmat kepadaku, dan terima taubatku. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dibaca selama di bulan Rajab. Ya, ini yang harus kita perbanyak zikir di bulan Rajab. Selain bacaan yang lain. Mari jaga iman kita, akidah kita, ya. eh, Dapatkan manisnya iman sebagaimana manisnya iman para sahabat, ya. Mereka memperjuangkan iman itu nggak sembarangan, ya. Bagi bapak-bapak yang punya kelebihan, apa namanya, rizki, kelebihan nafkah, harta, ya. Saran saya, ya, ini buat kelas menengah ke atas. Kalau banyak rezeki, ya, banyak apa namanya dilimpahkan karunia oleh Allah, bonus-bonus, ya, perbanyak sedekah. Satu. Yang kedua, bawa keluarga untuk umroh. Jangan banyak jalan-jalan ke tempat-tempat yang nggak benar. Maksudnya yang ya dunia-dunia aja gitu. Jalan ke Hong Kong, Singapura, ya pasti apa, wisatanya kalau nggak kuliner ya belanja gitu kan. Atau ke Australia, ke Amerika, ke Jepang, ya. Wisata Anda yang paling hebat, paling syahdu adalah wisata umroh. Umroh ini bawa berkah, ya. Jadikan umroh itu sebagai healing saudara-saudara setiap tahun, ya, kalau mampu, kalau bisa, ya. Nggak usah kemana-mana. Kalau kemana-mana kita ingatnya dunia terus, syahwat aja. Tapi kalau umroh, masya Allah, menikmati ibadah, ya. Seminggu, 10 hari, kita itu seperti apa? Menikmati ibadah. Selama di Mekah, di Madinah, berlomba-lomba kita dengar azan langsung sholat. Masya Allah. Rindu kita kepada Rasul SAW. Rindu kita melihat Ka'bah, tawaf sekeliling Ka'bah. Ya Allah. Eh, Menangisi dosa-dosa kita. Ya, bertaubat kepada Allah. Taubatan nasuha di Makkah dan Madinah. Ya, banyak sekali spot-spot yang bisa dikunjungi ketika kita umroh di Makkah dan Madinah itu untuk apa? Untuk lebih menguatkan, ya, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Tempat-tempat bersejarah yang luar biasa. Momen-momen di mana Nabi berjuang bersama para sahabatnya untuk menjaga keimanan di Uhud, di Badar, ya, di Kuba, Masya Allah. Momen-momen ketika kita misalnya singgah menapaktilasi Rasulullah di Gua Hira, itu juga luar biasa. Itu perjalanan kita dibawa ke masa lalu, seolah-olah kita menyaksikan bagaimana Rasulullah SAW berdakwah, berjuang, menegakkan Islam, menyemaikan nilai-nilai iman, agar manisnya iman itu dirasakan oleh umat manusia di seluruh dunia. Jadi saran saya itu, nikmati, harta boleh dinikmati nggak Pak Ustaz? Boleh. Ya, kita menikmati dunia boleh, tapi dengan dengan ibadah gitu menikmatinya. Bukan dengan hura-hura, bukan dengan menghabiskan, ya, sekedar ini aja. Tapi dengan umroh ini, Masya Allah. Ya. Kafaratun lima bainahuma. Satu umrah, ya, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Satu umrah ke umrah berikutnya
itu akan menghapus dosa-dosa kita selama periode antara umroh yang sekarang dengan umroh berikutnya. Subhanallah. Dapat pahala sholat di Masjidil Haram 100.000 ya dibandingkan tempat lain. Dapat pahala sholat di Masjid Nabawi ya 1.000 keutamaannya dibanding sholat di tempat yang lain. Bisa memandang Ka'bah, bisa merasakan keagungan Allah, bisa menyatukan frekuensi kita kembali dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tawaf dan sa'i, merasakan perjuangan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Ya, kita bisa berziarah ke Madinah, melihat makam Rasulullah SAW dan dua khalifah. Masya Allah. Jadi kita boleh menikmati dunia, boleh, tapi sebaiknya dengan apa? Dengan kita beribadah. Ya, itu sebaik-baik menikmati dunia adalah dengan sambil beribadah. Seburuk-buruk kita menikmati dunia, kalau kita habiskan dunia itu untuk maksiat. Nauzubillah min, nauzubillah min dzalik. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.